Bermacam-macam warisan budaya di Indonesia. Kali ini salah satunya ialah kelenteng. Kelenteng merupakan warisan budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya ialah kelenteng Hoklai-Keong. Kelenteng ini terletak di dekat dengan alun-alun dan stasiun Kota Bekasi. Di awal, kita disambut dengan berdirinya gapura kelenteng Hoklai-Keong ini. Gapura ini identik dengan warna merah, biru, dan kuning keemasan. Selain itu, di atasnya juga dihiasi dengan hiasan lampion yang berwarna merah. Kelenteng Hoklai-Keong yang didirikan pada abad ke-18 merupakan tempat ibadah pemeluk agama Konghucu dan penganut ajaran Tao yang dibawa Lao Tse. Di awal pintu masuk terdapat sebuah benda yang digunakan untuk sarana berdoa kepada dewa berupa yang ditusuk berdiri di dalam gong. Pada bagian depan kelenteng terdapat dua tungku berbentuk menyerupai pagoda sebagai tempat pembakaran VFU. Seturut zaman dan usianya yang menua, kelenteng di Jalan Kenari nomor 1, Desa Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Jawa Barat, itu pun mengalami banyak perubahan. Namun, pintu masuk utama masih dipertahankan dengan warna cat sesuai aslinya. Terdapat pula hiasan yang menggambarkan perjalanan Hian Tian Tiang Te saat mulai bertapa hingga mempelajari dan mendalami ajaran Tao. Di antara atribut lainnya yang masih asli juga meja untuk menyimpan peralatan peribadatan. Kelenteng Hoklai-Keong masih rutin menggelar ritual menyambut tahun baru Cina Imlek berupa pencucian arca dewa-dewa serta benda-benda pusaka. Selanjutnya, arca dewa-dewa dan benda-benda pusaka itu diarak keliling kota Bekasi bersama pawai barongsai serta berbagai atraksi kesenian lainnya. Kelenteng Hoklai-Keong ini memiliki 6 pintu yang di atasnya masing-masing mempunyai nama dan penjaganya. Di setiap pintu masuk kelenteng terdapat nama dewa yaitu Men Gongru, Getian Suan, Wei Dizan Yizong, Tang Yin Guan, dan Bao Cai. Didirikan sekitar 300 tahun silam, kelenteng Hoklai-Keong disebut-sebut sebagai kelenteng tertua di Bekasi. Meski usianya terbilang tua, kondisi kelenteng masih terlihat bagus. Hoklai-Keong, istana yang mendatangkan rezeki. Setelah masuk kelenteng, kita dapat melihat lampion yang bergantung berbagai lukisan dewa. Selain itu, kita dapat melihat tempat untuk bersemayam. Sebagai dewa utama, Dewa Hoklai-Keong dipakai untuk nama kelenteng. Arca Dewa Hoklai-Keong ditempatkan pada altar utama di tengah, sedangkan 4 arca dewa pendamping dan 7 dewa pengawal berada di sisi kanan dan kirinya. Selain penempatan patung Dewa Hoklai-Keong, di altar utama terdapat pula 5 altar lain di ruang bagian tengah dan belakang, serta sarana peribadatan penganut Tao atau dewa-dewa lain yang diyakini masyarakat Cina. Maka, kelenteng Hoklai-Keong pada dasarnya merupakan rumah ibadah bagi penganut ajaran Tao dan pemeluk Konghucu. Di kelenteng ini bisa didapati arca Dewi Kuan Im serta beberapa arca lain yang ditata sesuai jenisnya. Ornamen-ornamen yang ada di kelenteng Hoklai-Keong diantaranya adalah ornamen tuk patung singa, naga yang memiliki simbol perlindungan terhadap pengaruh jahat, ikan memiliki makna kekayaan dan kemakmuran, dan bunga teratai yang bermakna kesucian panjang umur. Dewa-dewa yang ada dan dipuja di kelenteng Hoklai-Keong yaitu yang pertama Suan Tian Sang Di atau Hian Tian Siang Te sebagai dewa utama di kelenteng ini. Tanggal 3 bulan 3 Imlek kalender tradisional Cina adalah hari ulang tahun dewa ini. Tanggal 9
Bulan 9 Imlek adalah hari dewa Suan Tian Sangdi mencapai kesempurnaan, sehingga pada 2 hari tersebut dilaksanakan upacara di kelenteng ini. Dewa ini adalah penguasa langit bagian utara. Patung dewa ini dilukiskan dengan menginjak kura-kura dan ular. Yang kedua, Fude Zhengzhen atau Hoktek Chengxi adalah dewa bumi yang dilambangkan menggenggam sebongkah uang emas di tangan kanannya. Yang ketiga, Guanyin adalah dewa welas asih. Yang keempat, Sakya Muni Buddha. Yang kelima, Sangguan Dadi atau Samkoan Taite, 3 dewa, yaitu Tian Guan sebagai penguasa langit, Di Guan sebagai dewa penguasa bumi, dan Sui Guan sebagai dewa penguasa air. Yang keenam, Baoseng Dadi adalah dewa pemberi dan penjaga kesehatan. Yang ketujuh, Guangong atau dewa perang adalah dewa yang dipuja karena kejujuran dan kesetiaannya. Dewa pelindung rakyat dan pelindung untuk menghindari dari peperangan. Yang kedelapan, Da Sui Ye atau Tai Suiya adalah dewa penguasa peredaran waktu. Yang kesembilan, Erlang Seng adalah dewa pelindung kota. Yang kesepuluh adalah Cai Sen Laoye adalah dewa kekayaan. Lalu yang terakhir, Zhao Junye adalah dewa dapur. Kelenteng dibangun pertama kali pada tahun 1650 oleh Letnan Kue Hoen dan dinamakan Kuan Im Teng. Hal itu sebagai persembahan kepada Kuan Im atau Dwi Kuan Im, Dwi welas asih atau Avalokitesvara Bodhisattva. Dari kata Kuan Im Teng inilah orang Indonesia akhirnya lebih mengenal kata kelenteng daripada vihara. Pada mulanya, kelenteng adalah tempat penghormatan para dewa atau leluhur masing-masing marga Tionghoa. Pendirian kelenteng ini bermula dari peristiwa pembantaian massal terhadap orang-orang Tionghoa di Batavia pada tahun 1740. Saat itu, Kongsi Dagang Hindia Timur (VOC) menyangka orang-orang Tionghoa akan memberontak di Batavia. Mereka menangkapi dan membunuh orang-orang Tionghoa. Peristiwa itu membuat banyak orang Tionghoa meninggalkan Batavia. Sebagian orang-orang Tionghoa menyingkir ke Bekasi. Akhirnya, warga Tionghoa yang menjadi buruh, pekerja-pekerja kasar di pelabuhan itu bergeser ke hutan-hutan di sekitaran Jakarta. Mulai dari Tangerang, Banten, Cikarang, Bogor, Karawang, hingga Bekasi. Di tempat baru itulah, termasuk Bekasi, mereka membangun kelenteng. Itulah informasi seputar Kelenteng Hoklai Kiong, Bekasi, yang merupakan kelenteng bersejarah dan tertua di Kabupaten Bekasi. Kamu wajib mengunjungi kelenteng ini untuk melihat dan merasakan langsung vibes Kelenteng Hoklai Kiong, Bekasi. Kelenteng adalah pewaris sikap kuno yang menunjukkan kepada kita bagaimana cara untuk menghormati dewa-dewinya.